Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, masuk kepada tema kita pada hari ini adalah mengapa harus belajar makrifat. Jadi tema kita hari ini, mengapa kita harus belajar ilmu makrifat atau tasawuf. Makrifat itu puncak, tasawuf itu jalan. Jadi kalau kita ingin sampai ke puncak makrifat, kita harus melalui yang namanya tasawuf. Karena apabila kita belajar tanpa mempelajari ilmu tasawuf, maka engkau tidak akan pernah mengenal Tuhan. Karena jalannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satunya adalah tasawuf. Kata tasawuf itu ada berapa huruf di situ? Ada 4. Ta, sod, waw, fa. Kenapa kita harus belajar tasawuf? Tasawuf itu urusan hati, bukan urusan hukum. Kalau dalam bab kendaraan menuju ke Allah itu ada 4: syariat, tirakat, hakikat, ma'rifat. Maka ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau menyembah Tuhan?" La ta'budu rabbana lam yaro. Aku tidak akan menyembah Tuhan sebelum aku mengenal Allah. Kenapa kita harus mengenal Allah lebih dahulu? Karena apalah arti ibadah kita kalau kita tidak pernah mengenal siapa yang kau sembah? Apakah kita mengira bahwa kita menyebut nama Allah sudah pasti menyembah? Belum tentu. Yang disebut itu kan nama. Kita belum kenal siapa yang punya nama. Samalah seperti kita kalau menyebut nama Presiden Jokowi, Prabowo, Soekarno, cuman kenal nama. Apakah dia mengenal kita atau kita sudah mengenal dia? Belum. Maka tasawuf itu awalnya tuh itu taib. Taib itu apa? Gerbangnya makrifat itu tobat. Kenapa kita harus tobat? Karena tobat ini urusan hati. Karena hati ini fitrahnya tidak bisa dihianati dan tidak bisa dibohongi. Cobalah bapak-bapak, ibu-ibu, pernah bohong enggak? Pernah, pastilah. Termasuk yang ngomong pernah juga bohong. Tahukah hatimu kalau kau sedang berbohong? Tahu. Tahu hati ini, karena hati ini fitrahnya suci, bersih. Kalau kita berbuat dosa, kita itu merasa gelisah. Bapak-bapak, kalau diam-diam di luar sana selingkuh, gelisah enggak? Gelisah, wah. Takut ketahuan. Takut ketahuan dengan wong rumah. Koruptor. Koruptor tuh jangan kita pikir mereka tuh senang. Secara zuhiriyahnya memang mobil ada, rumah ada, duit banyak, kebun banyak, bedeng banyak, berpintu-pintu, sawah, ladang, semuanya milik dia punya. Memang secara zahiriyah kita memandang bahwa dia ini senang, tapi hatinya hancur sehancur-hancurnya. Tanya sama mereka, bahagia tidak? Tidak bahagia. Jadi ada cerita sedikit pengalaman. Ada seorang bapak-bapak, tidak usah disebut namanya, tapi orangnya sudah meninggal. Pada suatu ketika dia ikut taklim saya.
Ternyata ketika dia duduk di taklim saya itu dia punya rasa ketertarikan untuk belajar ilmu tasawuf. Duduklah dia situ sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dengar ceramah terus, setiap saya ngisi dia ada. Tapi hatinya bingsal. Karena bab yang pertama itu yang saya bahas itu adalah masalah tobat. Yang tasawuf ini kan tobat. Jadi begitu 5-6 bulan dia bingsal, dia tanya ke saya, Ustaz, semenjak saya belajar ilmu tasawuf ini hati saya ini gelisah. Bukan tambah tenang, tambah gelisah. Kenapa, Pak? Karena tobat saya ini menurut saya belum diterima. Kenapa, Pak? Kok Bapak tahu bahwa tobat tidak diterima? Iyalah, katanya. Harta yang kumiliki ini harta maling semua, katanya. 4 mata saya ngomong. Harta yang kumiliki ini uang hasil korupsi semua. Anak saya sekolah di luar negeri, uangnya biaya sekolah itu uang haram. Mobil, rumah, semuanya itu uang haram. Jadi gimana Ustaz cara taubat yang benar ini? Jadi saya bilang, Pak, kalau semuanya haram dibuang. Mobil jual, tanah jual, rumah jual, kebun jual, uangnya disedekahkan kepada Baitul-Mal, anak yatim piatu, janda-janda tua, sekolah, habiskan semuanya. Lalu gimana Ustadz kami akan hidup? Ya ngontrak. Oh, katanya. Ada tak cara lain kati? Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan zakku amwalakum bizakat? Bersihkan hartamu dengan berzakat. Itu kalau harta yang kau cari itu halal. Dikhawatirkan di dalam harta itu ada yang subhat mungkin, maka bersihkan hartamu dengan berzakat. Zakat mal terutama. Analoginya, kalau saya pakai pakaian ini, ternyata di sini ada kotoran burung, yang dibersihkan itu kotoran burung. Asalnya jangan dibuang. Tapi kalau seluruh tubuh ini tai semua, kotoran semua, apa yang mau dibuang? Bajunya buang, selnya buang. Telanjang kau. Akhirnya bapak itu nandak lagi ikut pengajian. Ngilang dari peredaran. Kuli haq walau kana muron. Katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit, harus disampaikan. Kalau engkau memang benar-benar ingin tobat kepada Allah, jangan kau pikirkan kepentingan zahiriamu ini. Jangan kau pikirkan kepentingan duniamu ini. Lebih baik kau susah di dunia daripada kau susah melarat nanti di akhirat. Singkat cerita mati mamang itu. Tak kabar meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi ketika dia mau meninggal dunia yang disebut nama saya? Mana Ustadz Heri? Mana Ustadz Heri? Mana Ustadz Heri? Begitu saya datang, saya yang nurunkan jenazah dia ke dalam kuburan itu. Ditanya oleh keluarga, bapak yang namanya Pak Heri? Ya betul. Kenapa bapak saya waktu meninggal dunia menyebut nama bapak? Oh, saya tak tahu. Saya tak tahu kenapa dijemputnya bapak saya. Haruskah saya cerita tentang aib itu? Tidak saya ceritakan. Itu urusan dia sama Allah. Anak istrinya tak tahu. Man satarallahu mu'minin satarallahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib orang yang beriman, Allah akan menutup aibmu nanti di akhirat. Bagaimana status dia nanti di sana? Tahu sendiri kan Bapak, Ibu jawabannya. Kalau dia tidak tobat yang sesungguh-sungguhnya, neraka. Nah, jadi Bapak Ibu sadar-sadarlah mumpung masih hidup. Kakek Cak Mamang itu nyesal kita. Tolong, tak ada yang nolong kamu. Istriku, tolong. Nggak bisa nolong.
Anakku, tolong Bapak. Nggak bisa nolong. Kau akan kembali kepada Allah sendirian, yatim piatu. Sementara hati kita ini sering dihianati, banyak dosa yang belum kau tebus ketika kau sehat. Begitu sudah tak berdaya, kau maju tak bisa, mundur tak bisa. Hancur kau, disiksa oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang benar-benar tobat. Sungguh-sungguhlah tobat tuh, jangan main-main. Apa makna tobat itu? Iktiraf, mengaku salah, mengaku berdosa. Nah, yang sering kita alami ini, ndak ngaku bersalah, ndak ngaku berdosa. Kau pikir dengan sholat sudah habis dosa, enak betul kau. Sholat 5 waktu saja cukup. Itu syariat tuh, hukum. Orang munafik juga sholat, Bapak Ibu. Penipu juga ikut sholat kadang-kadang. Bukan itu. Back to Allah, kembali kepada Allah, hatimu kembali kepada Allah. Segala urusan yang melenceng dari Allah, kembalikan semuanya urusannya kepada Allah. Yang pernah makan hak orang, kembalikan. Yang pernah nyakitin perasaan orang, minta maaf, minta dihalalkan. Orang yang pernah kau sakiti, kau senangkan hatinya, nggak cukup cuman, bro, maaf ya atas salah-salahku. Padahal kau pernah zolim sama dia, kau pernah fitnah dia, kau pernah makan hak dia, cuman modal mulut, bro, maaf bro atas kesalahan. Siapa nak mau maaf ke kau? Modal hawa. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kita bercerita, berpikir secara logika. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu hidupnya pernah difitnah, hak bapak ibu pernah dimakan sehingga bapak ibu jadi jatuh bangkrut, dizolimi pula perasaan ini. Kira-kira orang itu minta maaf ke bapak ibu maaf ke tak? Kalau cuma modal hawa. Maaf ke tak? Jujur baik-baik, tak usah bohong. Tak do nak maaf ke? Ngapo kamu tak galak maaf ke? Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang bersalah itu? Yang tidak memberikan maaf atau orang yang minta maaf tanpa cara? Yang salah itu bukan yang tidak memaafkan, yang salah itu yang minta maaf katik cara. Modal hawa minta maaf, padahal dia sudah luka hatinya, haknya sudah dimakan, psikologinya sudah dirampas, diperkosa hatinya itu sehingga dia tetap nyaman gara-gara perbuatan dia. Bertahun-tahun dia menderita, tiba-tiba kau datang, bro, maaf bro atas kesalahan aku selama. Siapa nak maaf ke kamu? Bagaimana cara yang benar kita meminta maaf kepada orang yang kita zolimi? Kau datangi rumahnya, kau bawa makanan, bawa oleh-oleh, bawa beras kampil, bawa minyak sekilo, bawa gula sekilo, bawa buah-buahan, plus kasih amplop sejuta. Pak, Bu, saya datang ini dengan tujuan saya ingin minta maaf atas segala apa yang saya perbuat selama ini kepada Bapak Ibu. Saya menyesal, demi Allah saya menyesal. Tapi beras tadi sudah masuk. Dimaafkan oleh orang itu? Belum, masih sakit hati ya. Enak betul kau. Harta kami, harga diri kami, kau fitnah dalam hati dia. Cuman diam saja dia. Tak berani marah dia karena ada beras di situ. Ada makanan di situ, ada gula, ada minyak, ada amplop gula. Cukup
Cuman seperti itu. Nggak cukup Pak. Karena dia belum halal, belum menghalalkan perbuatan kita. Kau datangi bulan depan lagi. Kau datang lagi bawa beras, bawa gula, bawa minyak, bawa makanan, amploki lagi. Tambahi amplopnya tuh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, setahun Pak dia untuk menebus kesalahan dia. Lama-lama lembut juga hati wong tu. Akhirnya sudahlah, baranglah sudah terjadi, ku maafkan kau. Itu baru benar cara minta maaf. Itu senangkan orang-orang yang pernah kita sakiti itu. Wa'ad bi'i sayatal hasanat tamhuha, iringi perbuat salah dosa itu dengan kebaikan, kata Nabi. Bagaimana mungkin tobat kita akan diterima oleh Allah sementara tobatnya cuma di mulut? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dosa yang mana? Dosa yang mana yang kau minta ampun ke Allah itu? Banyak dosa kita ini, dan kamu harus mengakui kesalahan dosa kita itu kepada Allah. Analoginya begini Bu, yang mudah paham ya. Ibu-ibu, tiba-tiba suami datang ibu. Begitu pensiun datang ibu, "Mah, papa minta maaf ya. Mungkin papa sering dinas di luar, mungkin papa ada kesalahan, papa minta maaf." Ibu maaf tidak? Ibu maaf tidak? Pokoknya papa minta maaf, mama, maaf bukan papa ya. Ibu maaf tidak? Bohong. Bohong. Pastilah ibu tanya, salah papa apa? Kok tiba-tiba minta maaf? Pokoknya papa minta maaf. Nanti dulu Pak, salah papa apa? Bilang, jujur. Kan begitu analoginya itu. Gini mah, papa ini punya istri baru. Sudah berapa lama papa ini selingkuh seperti? Sudah 20 tahun. Wah. Maaf enggak? Ibu maaf enggak? Nah, ngapa tadi ngomong maaf? Nah, analoginya Pak, kalau kita mau bertobat tuh ngaku salah apa kita ini. Makanya dipretelin dosa itu satu persatu. Dosa zina. Kau ingat zina dengan siapa? Bapak-bapak, masih ingat kan sama bibi-bibi yang pernah kita zinai? Hati-hati Pak, jangan menganggap kau lupa itu. Waktu di masa muda kita zina sama yang bukan mahram kita, berbuat dosa, berzina, bapak ibu juga, ibu-ibu juga sama, dulu waktu pacaran sering zina. Wow, banyak dosa kita ini. Itu baru zina itu. Matamu kau bawa kemana? Dulu waktu sekolah, kita dulu pernah sekolah tidak pernah dikasih uang jajan oleh ibu bapak kita karena tak punya uang. Mamang tukang pempek jadi sasaran. Makan pempek 10 ngaku siko. Yang hebatnya lagi, makan pempek mayarida minta sosok. Ingat tak sama mamang tukang pempek tu? Alah lupa kau. Nanti di akhirat kau tidak akan pernah masuk surga sebelum mamang tukang pempek itu ridho sama kamu. Percuma kau sholat. Itu gara-gara kita ini tak pernah nyadari dosa itu. Percuma kau sholat, percuma kau naik haji berulang-ulang. Tapi kalau mamang tukang pempek pada situ tidak ridho kepadamu, maka bukan surga tempatmu. Disuruh nanti kau di padang mahsyar mencari mamang tukang pempek itu. Mamang tukang pempek di STM? Bukan. Mamang tukang pempek di STM? Bukan. Triliunan orang kamu disuruh nyari. Kapan selesainya kau?
Kita di dunia saja nyari orang yang hidup susah, apalagi di padang mahsyar. Nah, hati-hati Pak. Jadi masalah dosa ini kamu tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah kalau dosa ini belum dibersihkan. Makanya apa tanda-tanda orang yang dosa itu masih melekat? Kalau cerita tentang tasawuf, cerita tentang makrifat, mental, nempel di akal, tidak masuk ke hati, mental. Yang ada dalam pikiran itu ngeritik kita. Madai, madai. Nah itu mengingkari, nafsunya itu menolak. Kenapa mereka demikian? Orang yang seperti ini yang tidak pernah mengakui kesalahan dan dosa itu kibri. Kibri itu sombong. Apa sombong itu? Kata Nabi, al-kibri batal haqqa wa ghamtun nas. Orang sombong itu sulit menerima kebenaran dan suka meremehkan orang. Nah, hati-hati itu. Kalau di hati kita ini sulit menerima kebenaran, kemudian meremehkan orang, hati-hati. Kita sudah jadi pewaris iblis. Iblis, Pak. Taif, tobat. Nah, yang kedua sofa. Sofa ini adalah iringilah segala perbuatan salah itu dengan tidak berbuat sesuatu yang buruk dan kotor. Apa sofa itu? Membersihkan, mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji, kotor, termasuk menghilangkan kemelekatan dunia di hati. Kenapa manusia itu tidak begitu fokus kepada agamanya? Karena hatinya dunia. Maka tidak boleh kita menempatkan hati itu selain Allah. Kalau di hatimu ada dunia, kalau di hatimu ada selain Allah, dijamin hatimu tidak tentram dan tidak bahagia sampai kapanpun. Kenapa? Karena hatimu telah dikuasai oleh sesuatu selain Allah. Pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Dunia itu menempel di hati. Kalau sudah dunia menempel di hati, engkau akan jadi budak dunia. Apa kata Nabi dari Zaid bin Sabit? Man kanatid dunya hamma faraqallahu alaihi amruhu. Barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, maka Allah akan hancurkan semua urusan dunianya. Allah cerai-beraikan urusan dunianya. Badannya di masjid, pikirannya melayang-layang. Itu dunia itu. Badannya di majelis taklim, pikirannya ke warung. Oh, siang Ustaz ini ceramah, warung belum buka. Itu pikiran itu dunia. Tak fokus. Maka bersihkan itu semua. Bersihkan sifat kemelekatan di dunia itu, karena dunia itu sumber dari segala dosa. Hubbud dunya rasu kulli khati'ah. Mencintai dunia itu sumber dari segala dosa. Kata Kiai Maimun Zubair, saya pernah membaca kutipan, apabila engkau sudah berumur 40 tahun tapi dunia belum berpihak kepadamu, maka bantinglah setir kepada urusan akhirat, karena tidak mungkin kau akan hidup 40 tahun lagi. Sudahlah, kalau 40 tidak mungkin lagi lah kita itu. Kenapa? Nabi memberikan isyarat, a'maru ummati ma baina sata'ina ila sab'ina wa aqulluhum ma yajuzu zalik. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit orang yang melewati angka itu. Ada kemungkinan bakal mati di bawah umur itu. 50, 45, 46, 30. Ustaz, tapi umur aku 60. Nunggu hari kau. Umur saya 70, nunggu hari. Memang belajar mutasawuf ini banyak yang tua-tua memang.
sedikit yang masih muda. 85% yang hadir di sini tua semua. Kenapa? Nak katik pilihan lagi lah pensiun. Nak ngantor ke mana? Nak mendep di rumah bini lah tua. Katik pilihan ke masjid. Alhamdulillah Pak. Untung masih hidup habis pensiun. Banyak orang belum pensiun mati dia. Tobat belum. Dosa banyak. Hak orang pernah dimakan belum dikembalikan. Nah, alhamdulillah kita pensiun masih dikasih oleh Allah umur. Untuk apa umur itu Allah beri kepada kita semua? Untuk kau perbaiki. Dosa apa yang sudah kau lakukan itu kau benahi. Siapa orang yang pernah kau sakiti, kau minta maaf. Hak orang yang pernah kau makan kau kembalikan. Itu tugas kita. Kalau umur ditambah, bukan cuma segera sholat pulang. Beneri dulu hubungan kita dengan keluarga, sama istri, sama anak. Jangan ada dusta di antara kita, maka jujur Pak. Ini ada cerita sedikit. Ini teman saya lah, katakanlah seperti itu, tapi tidak usah disebut nama. Teman saya ini orangnya biasa Pak, tak ada tampang-tampang hidung belang itu tak ada. Orangnya lembut, omongannya juga lembut, perangannya lembut. Tapi dia ini selingkuh. 5 tahun nikah, dia selingkuh Pak. Sampai 20 tahun tak ketahuan. Hebat tak mamang ini? Tapi tidak usah ditiru Pak ilmu ini. Kita juga lah telat Pak, lah tua nak selingkuh mana lagi. Nah ketika dia menikah, 5 tahun menikah dia selingkuh. Tapi teman saya ini kalau sudah kerja pulang, tidak pernah ngilang. Malam ada terus di rumah. Ternyata pintar ya. Jam 6 sampai jam 12 ke kantor, jam 12 sampai sore ke rumah istri muda. Jadi jam 4 teng pulang pula dia ke rumah. Pintar kan? Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun Pak. Saking hebatnya dia tuh nyimpan rahasia yang namanya bohong tetap ketahuan. Bagaimana cara Allah memberitahukan aib saudara kita yang melakukan perselingkuhan itu yang luar biasa hebatnya itu? Dipertemukanlah istri muda dengan istri tua di satu majelis. Duduk berdekatan pula dia. Dia bilang, alhamdulillah Yunda, saya ini pendatang baru. Alhamdulillah ditemukan di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, kata bini tua tadi. Tak tahu itu si kok laki. Cerita-cerita ngakrab dia nih. Ditanya suaminya kerja di mana, di oh suami saya katakanlah disamarkan saja kerja di Pertamina. Oh sama, suami saya juga kerja di Pertamina. Alhamdulillah, memang Tuhan mempertemukan kita di tempat yang mulia. Tak tahu balak itu. Tanya lagi namanya. Oh siapa nama suami adik? Yanto. Oh sama, nama suami saya juga Yanto. Akhirnya lihat foto sama, ternyata akhirnya istri yang tua tadi menggugat, pulang ke rumah minta cerai. 25 tahun Pak dia membina rumah tangga, berantakan rumah tangganya. Jadi tidak ada yang namanya bohong itu tidak ketahuan, pasti ketahuan. Yang jadi bapak-bapak jujurlah, jangan galak nyimpen rahasia. Aman mati meninggal dunia, istri mudamu akan datang menangisi jenazahmu. Kata istri tua, ibu siapa? Saya istri bapak ini. Ketahuan. Maka jangan bohong itu bini.
Kalaupun bapak ingin nikah lagi, jujur sama istri. Istri yang soleha itu tidak menghalangi kalau suami ingin nikah lagi. Itu bu syariatnya. Ibu pilih. Ibu mau dipoligami atau dapat suami yang suka selingkuh? Hah? Nah, pilih. Mau dipoligami atau suami selingkuh, berzina? Pilih mana? Nih, nanda. Kalau di interview bu, gagal bu. Harus milih, disuruh milih. Nah, jadi kita tidak boleh hanya mementingkan keselamatan zuhiriyah, tapi tidak mementingkan ruhaniyah kita. Ruhaniyah kita ini lebih mahal daripada zuhiriyah. Kenapa? Karena tubuh ini mati jadi tanah. Tapi ruh kita ini kembali kepada Allah selama-lamanya. Kalau ruh ini kau kotori, kau nodai, maka sepanjang hidupmu akan menderita selama-lamanya. Maaf Bapak Ibu, hidup cuma sekali. Tidak mungkin kita hidup kedua kali, tidak mungkin. Hidup cuma sekali. Kalau satu kali waktu hidup ini kau sia-siakan, kau tidak dapat hikmah atau tidak mengenal Tuhan yang kau sembah selama ini, innal insana lafi khusr, rugi kita. Nah, jadi isilah hari itu dengan kebaikan-kebaikan. Bersihkan hatimu dari sifat iri, dengki, hasud, riak, sum'ah, ujub. Nah, yang paling sulit, yang sering tidak disadari oleh kita semua, ketika mereka itu telah diberikan jalan untuk taat kepada Allah, sulit mengaku bersalah dan berdosa, bahkan dia sudah merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau sudah rajin sholat, baca Quran bagus, hafalan banyak, lihat orang yang belum sholat marah, lihat orang yang baca Qurannya salah marah, lihat orang yang banyak maksiat benci. Nah, kalau kau sudah punya perasaan seperti itu, kau telah merasa bahwa dirimu lebih mulia daripada mereka. Nah, yang ini Bapak Ibu terjadi kepada orang-orang yang sudah duduk pada makom taat. Kenapa orang yang duduk pada makom taat ini kalau berbuat dosa tak sadar? Kenapa? Karena kesombongan hati dia telah menyelimuti hatinya. Maka kata Nabi, yang dikhawatirkan Nabi itu sebenarnya bukan orang yang banyak maksiat. Ada hadis yang mengatakan, laulam takunu tusnibu, andai manusia itu tidak ada yang berbuat dosa maksiat, khasitu alaikum man huwa akbari min zalik, aku khawatir atas diri kalian, kalian akan berbuat dosa yang lebih besar daripada dosa maksiat. Mazaka ya Rasulullah, apakah itu ya Rasulullah? Ujubah, ujub, merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini dosanya Bapak Ibu lebih besar daripada dosa maksiat. Termasuklah ustadz-ustadz, ulama-ulama, dia sudah merasa bahwa dirinya sudah bersih dari dosa. Padahal Allah tahu siapa kita ini. Allah tahu di balik topeng kita ini. Allah tahu Pak aslinya kita ini. Jadi jangan bersembunyi dengan topeng ini. Kenapa? Topeng ini dunia. Ada orang yang ketika dia hidup di dunia, notabene-nya orang baik, kemana-mana, ke masjid, kemana-mana pakai kopiah. Begitu mau meninggal dunia dibuka aibnya oleh Allah. Apa? Ngomong kotor, ngomong jorok. Terkejut semua. Saya pernah nalkinkan orang seperti itu. Pak Haji, ingat Allah, ingat. Ngomong kotor, ngomong kata-kata binatang, ngomong jorok. Tidak pantaslah dia tuh.
Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa? Selama ini dia bohong, cuman topengnya saja. Tapi hatinya kotor, sebusuk, sekotor yang dia ucapkan tuh. Innallaha ta'ala la yanzuruna ila suwarikum wa ajasamikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat topengmu, tidak melihat status sosialmu, nak pejabat, nak pegawai, nak buruh, nak tukang ojek, nak guru, nak dosen. Tidak lihat itu Allah. Allah juga tidak melihat bentuk tubuhmu, tampan, cantik, hitam, putih, pendek, pesek, rambut keriting. Enggak, Allah tidak lihat itu. Tapi Allah cuma memandang cuma dua, qulubikum wa amalikum, hati dan perbuatanmu. Kenapa hati dulu? Hati itulah sumber dari perbuatan. Itu yang dilihat oleh Allah. Maka kita tidak boleh meremehkan orang. Kalau kita melihat orang, jangan ngeremehkan. Kalau kita duduk berada di antara mereka yang lebih tua daripada kita, kamu harus berbaik sangka. Kenapa? Bagaimana cara kita berbaik sangka kepada mereka? Orang yang lebih tua itu pasti ibadahnya lebih banyak, pasti dia suka sholat tahajud tengah malam, bangun menghadap ke Allah. Itu caranya. Jadi kita tidak meremehkan orang tua. Bapak-bapak nih, Pak Ahyar ini jauh umurnya, tua lah dia, pasti amal ibadahnya lebih banyak dia, walaupun dosanya lebih banyak daripada saya. Tapi jangan kau pandang dosanya, kau pandang ketaatannya. Kita lihat orang yang masih muda, kita lihat orang yang lebih muda itu. Kenapa? Walaupun umurnya muda, dosanya lebih sedikit daripada kita yang sudah tua nih. Jadi tidak boleh meremehkan orang. Jadi pandang kelebihan orang itu, pandang kebaikan orang itu, jangan kau pandang keburukannya. Itu cara untuk menekan sifat ujub itu. Nah, saya berada di depan Bapak Ibu ini bukan karena kebetulan, semuanya diatur oleh Allah. Bukan karena saya pintar, bukan, takdir yang mengiring saya ke sini. Pak Ahyar ngubungin saya untuk ngisi tanggal 31, sudah lama Pak ya, hampir 1 bulan yang lalu. Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang memperdengarkan ceramah saya ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya yang mengundang saya ini bukan makhluk. Allah ingin memperkenalkan dirinya melalui hamba-hambanya. Allah ingin memperkenalkan kebaikan itu kepada hamba-hambanya. Itulah kita dipertemukan ini. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini jadi sadar kita, jadi tahu, oh ternyata selama ini aku nih yang disebut ustadz itu. Nah, alhamdulillah berubah hidup nih. Nah, cuma dengar baik, dengar ceramah balik, perbaiki diri ini, benahi diri ini. Nah, itu wow itu wali. Orang yang sudah hatinya bersih, sudah bertobat, dia akan duduk pada makom wali, waliullah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak pernah takut dengan masa depan yang akan terjadi dan tidak pernah bersedih dari apa yang Allah ambil dari dia. Nah, ini wali. Wali ini tidak ada orang yang tahu kewalian seseorang itu kecuali wali itu sendiri. La ya'rifu wali ila wali. Tidak ada yang tahu siapa wali itu kecuali wali itu sendiri. Kita ini kebanyakan wali murid. Wali Allah itu tadi cirinya tidak pernah bersedih, tidak pernah takut. Nggak usah kita dirusak oleh masa depan yang belum tahu. Contoh, nah bapak-bapak ini, ibu-ibu sedang ngindap penyakit dah gitu nih. Ada yang darah tinggi, ada yang sakit jantung, ada yang diabetes, aduh banyak ya nih. Bapak ibu tidak boleh fokus dengan penyakitmu, karena hakikatnya penyakit itu tidak membunuh.
Yang membunuh kita hidup di dunia, masa kontrak kita habis. Ingatkan itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sakit gigi, bersyukur atau bersabar? Hah? Bersabar apa bersyukur? Kebanyakan sabar. Tapi saya kasih ilmunya. Kalau bapak ibu sakit gigi, banyak yang sakit atau banyak yang sehat giginya? Kalau sakit gigi itu kan jarang kompak semuanya gigi sakit. Biasanya kalau sakit gigi itu cuma satu kan. Berarti masih banyak yang sehat. Jadi kalau yang banyak yang sehat, harusnya sakit gigi itu disyukuri atau disabarin? Satu gigi yang sakit disabarin, gigi-gigi yang sakit itu disyukuri. Berarti harus banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, untung yang sakit cuma satu ya Allah. Kebayang tidak kalau semua gigi disakitnya? Satu gigi sakit saja kita putang banting pak, kepala jadi kaki jadi kepala, mentak menyut kepala ini. Tapi alhamdulillah cuma satu. Kalau engkau cuma sibuk mensyukuri gigi-gigi yang sehat, maka sakit gigimu cepat sembuh. La in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur ketambah nikmat, barang siapa yang tidak bersyukur tunggu azabku sangat pedih. Kalau kita cuma fokus kepada satu gigi, orang yang sakit gigi itu lambat sembuhnya. Tapi kalau kau fokus dengan gigi-gigi yang sehat, cepat sehat, cepat sembuh. Samalah kita. Kalau dikasih penyakit jantung, jangan fokus mikirin jantung. Tetap ikhtiar berobat, jangan banyak mikir. Nah, jantung. Nah, tak lama lagi aku nih ya Allah. Mikirkan penyakit itu cepat mati. Kenapa? Kita yang menghipnotis diri kita sendiri. Sehingga kita itu menurunkan imun kita sendiri. Akhirnya kejadian dong, mati betul loh. Ibu saya itu kena penyakit jantung, Pak. Di jantungnya itu ada plak yang menghambat peredaran darah dia. Merenung, melamun, pecah dak kate harapan hidup. Jadi saya kasih nasihat, Bu. Paru-paru ibu sehat? Sehat nak, alhamdulillah. Ginjal ibu sehat? Sehat nak, alhamdulillah. Lambung ibu sehat, Bu? Alhamdulillah nak, sehat. Otak ibu sehat. Mata ibu sehat. Telinga ibu sehat. Mulut sehat. Sekarang saya tanya, banyak yang sakit atau banyak yang sehat? Banyak yang sehat. Nah, kenapa mikirin jantung yang satu itu sakit? Syukuri paru-paru sehat, ginjal sehat, lambung sehat, lever sehat, otak sehat, badan masih bisa bergerak. Semangat dia. Iya ya, kenapa saya fokus ke jantung? Sementara organ tubuh yang sehat tidak saya syukuri. Sibuk nyukuri yang ada. Jangan mikirin yang sudah rusak. Apa yang terjadi? Sehat. Begitu dibawa ke dokter tak ada lagi plak tuh. Kenapa? Pikiran kita itulah yang membuat kita jadi hancur. Banyak orang yang nambah masalah itu karena hasil rekayasa pikiran. Ada ibu-ibu dosen nemuin saya, Ustadz, saya ingin curhat, boleh enggak? Boleh. Duduk di depan saya, cerita. Habis ngajar cerita, punya waktu. Pak, saya ini sakit pinggang, Pak. Jadi kenapa? Saking saya ini sakit pinggang, saya tuh penasaran apa yang terjadi pada diri ini. Pergi ke dokter. Pas pergi ke dokter, pasiennya banyak. Begitu pasien sudah banyak, karena sudah terlalu banyak pasien, sudah terlalu lama nunggu, dia lupa menceritakan bahwa dia itu sakit pinggang. Akhirnya dikasih vitamin. Lalu dia bilang, Pak Ustadz, kita ini kalau sakit-sakit pinggang itu biasanya indikasi penyakit gagal ginjal. Aku tuh risau betul. Nanti kalau saya gagal ginjal, saya cuci darah, Pak. Cuci darah tuh mahal. Sementara saya ini dosen yang gajinya seberapa? Bapak kan tahu sendiri gaji kita. Nanti belum suami saya akan meninggalkan saya, belum anak saya yang masih kecil, cicilan masih banyak. Saya tanya, ibu sudah sakit belum? Belum, baru kira-kira saja.
Kenapa ibu belum sakit menderitanya sekarang? Ada juga bapak-bapak, Ustadz saya ini tahun depan mau pensiun Ustadz. Ya, jadi kenapa Pak? Saya ini risau, mobil belum lunas, rumah belum lunas, anak masih sekolah. Pak, pensiun kan tahun depan Pak. Kenapa menderitanya sekarang? Rugi Pak, belum tentu Bapak sampai pensiun tahun depan. Rezeki gaji boleh berkurang, tapi rezeki maha luas. Nggak usah kau pikirkan itu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah menjamin rezekinya. Cicak itu makanannya nyamuk, saudaraku. Cicak tak punya sayap, nyamuk punya sayap. Bagaimana mungkin cicak yang tidak punya sayap ngejar nyamuk yang punya sayap? Benar tak bapak-bapak lihat cicak ngejar nyamuk? Kejar-kejar, keliling-keliling, pernah? Bagaimana cara cicak dapat makanan nyamuk? Datang seekor nyamuk, hap, lalu dimakan. Siapa yang mendatangkan nyamuk ke mulut cicak itu? Maka hidup ini jangan kalah oleh cicak. Cicak saja yang tidak punya akal, dia yakin ke Allah. Kenapa kau punya akal, punya Allah, punya iman, masih licik, masih tak jujur, masih mencuri, masih korupsi? Kamu lebih hina daripada cicak. Nah, yang terakhir, fanah. Fanah ini adalah dia tidak merasa diri lagi yang berbuat, tapi dia kembalikan semua urusannya kepada Allah. Fa aina ma tuwallu wasama wajhullah. Kemana dia memandang, disitulah wajah Allah. Jadi tidak ada lagi di hatinya kebencian tuh. Yang ada itu adalah keselamatan, ketenangan, rahmatan lil alamin. Nah, masalah fanah ini panjang ceritanya. Man arafa nafsahu bi fana'i faqad arafa rabbahu bi baqoi. Siapa yang telah mengenal dirinya fanah, dia akan mengenal Tuhannya baqo. Maka dia tidak merasa diri ada. Man arafa nafsahu bi adamihi faqad arafa rabbahu bi wujudihi. Siapa yang mengenal dirinya telah tiada, tidak ada lagi merasa diri ini, maka dia akan mengenal Allah itu wujud. Nah, ini akan dikaji lagi mendalam. Tidak bisa pada hari ini. Nah, aku rasa itulah Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 4 lah ya. Yang pertama apa? Tobat. Yang kedua, bersihkan hati dari sesuatu yang kotor. Yang ketiga, wali itu tidak takut dan tidak pernah sedih. Yang keempat, fanah, sudah merasa diri tak ada, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Syaratnya tadi 4 itu dulu, baru sampai la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab.